Assalamualaikum. Salam semangat menuju sukses. Baik, jumpa lagi dengan saya Zainuddin Alansoi. Merespon dan menanggapi beberapa peserta seminar webinar kemarin. Kebetulan saya diamani sebagai pemateri yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Unisla tentang berwirausaha di tengah pandemi. Ada beberapa peserta yang japri saya, Pak, bisakah materi atau inspirasi wirausaha dibuat konten YouTube? Supaya apa? Supaya saya bisa belajar secara berulang-ulang. Saya jawab, oke, bisa. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai berwirausaha di tengah pandemi ini, simak terus video kami yang setelah ini. Oke, terima kasih. Lur, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Saya tunggu komentar jahatmu. Kenapa? Karena komentarmu bagian dari evaluasiku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat menuju sukses. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqil wara wa ala alihi ahli sidqi wal kamal, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman semuanya yang seperjuangan. Di kesempatan ini saya berada di gudang. Ini adalah gudang dekorasi saya. Dan di kesempatan tahun 2021 tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehatnya serta ridhonya pula, kita semua masih diberi kesempatan untuk tetap hidup. Kita masih diberi kesempatan untuk tetap sehat walaupun wabah virus corona masih tetap menghantui kita semuanya. Hantu kayak hantu takut kenapa takut? Kan bukan hantu. Para hadirin, para teman-teman, dulur-dulurku semuanya yang sangat saya banggakan. Seperti yang kita ketahui, corona per hari ini masih menjadi perhatian serius di semua negara sedunia. Bahkan negara kita pun, Indonesia, sempat merefocusing anggaran. Ada peralihan anggaran, mulai jatah untuk infrastruktur, jatah untuk pencairan sertifikasi dosen, sertifikasi guru. Sementara ini dialihkan untuk apa? Untuk menangani, melawan yang namanya corona. Dulur-dulur, meskipun keadaan seperti ini, jangan sampai karena corona mengurangi sedikit pun semangat kita untuk tetap berkreasi dan penuh inovasi. Oke, baik, pada kesempatan ini pula, dulur-dulur, saya ingin mencoba mereview kembali apa yang pernah saya sampaikan pada kesempatan seminar kemarin. Apa itu? Tentang apa? Yaitu tentang memulai bisnis di tengah pandemi. Oke, saya tulis dulu. Memulai bisnis di tengah pandemi atau corona. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan teman-teman, dulur-dulur, pada kesempatan ini
saya akan membahas yaitu dengan tema memulai bisnis di tengah pandemi yaitu Corona. Sebelumnya sebelum membahas tentang bisnis, saya akan bicara sedikit sebagai pengantar yaitu tentang Corona. Lur, Corona itu sampai sekarang masih tetap viral. Biasanya ukuran viral itu ya antara 1 sampai 3 bulan. Tapi ini tidak. Hampir setahun masih menjadi viral. Hampir semua berita media itu memberitakan yang namanya Corona. Semua media ngeraksani sejenenge Corona. Corona, apa gua Corona? Corona gua makhluk. Makhluk kecil, menakutkan dan bahkan mematikan. Bagi siapa? Bagi manusia. Bisa dicek per hari ini korban meninggal dunia gara-gara Corona sedunia sudah tembus 1 juta lebih. Kalau di Indonesia sudah tembus puluhan ribu meninggal dunia gara-gara Corona. Dan akhir-akhir ini pula banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama bahkan kiai saya meninggal dunia gara-gara yang namanya Corona. Mudah-mudahan di antara kita dulur-dulur semuanya senantiasa tetap dijaga oleh Allah dari yang namanya Corona. Amin Allahumma amin. Corona nek cowok mungkin dipanggil karena saya punya teman cowok namanya Kohar, panggilannya Pak Ko. Ini cewek dipanggil Mbak Na. Manusia banyak meninggal dunia gara-gara makhluk kecil ini yang namanya Corona. Tidak cuma manusia yang dibuat mati oleh Corona, tapi juga bisnis. Pelaku usaha. Lu ada tak pebisnis pelaku usaha mati gara-gara Corona? Banyak lur. Saya nggak usah contoh jauh-jauh. Mertua saya di Banyuwangi punya usaha, yaitu usaha traveling. Mati usahanya gara-gara Corona. Apalagi rental mobil mati. Kebetulan saya punya salah satu usaha rental mobil di Surabaya, sempat mati gara-gara awal-awal Corona. Kemudian pemerintah mensiarkan stay at home, di rumah saja, fil baiti fakot. Semua pekerjaan harus dikerjakan di dalam rumah. Nah, bagaimana tidak mati rental mobil? Semua orang disuruh menyelesaikan pekerjaannya di rumah, nggak ada yang keluar, akhirnya mati rental. Padahal rental mobil yang saya kelola itu adalah hampir semua miliknya investor, dan rata-rata investor mobilnya adalah cicilan. Ada E3, Avanza, Mobilio, Innova. Tapi lur, kalau kita mau berpikir kreatif dan penuh inovasi, maka usaha itu insya Allah akan tetap menghasilkan. Hanya saya beserta teman-teman di Surabaya
memutuskan rental mobil ini bagaimana kemudian meskipun toh tidak disewa oleh orang-orang tapi tetap menghasilkan. Akhirnya saya putuskan untuk saya pakai untuk jual buah-buahan. Butuh yang namanya kreatif dan inovasi. Jadi baru kali ini lor, mobil Avanza R3, Mobilio, Innova yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut manusia, baru kali ini dipakai untuk mengangkut buah-buahan dan dipakai untuk jualan buah-buahan. Jadi yang saya pakai teknisnya adalah beberapa unit mobil Innova Avanza R3, 5 unit kita taruh di beberapa titik strategis. Setelah kemudian kita stokin, kita kirim buah, terus tampil di situ. Bagaimana kemudian mobil rental kita bisa menghasilkan. Jadi teman-teman, situasi apapun yang terkini, sesulit apapun, kita harus selalu berpikir usaha atau pekerjaan tetap bertahan dan menghasilkan. Dibutuhkan apa? Kreatif dan inovasi. Makanya sebagian besar sekarang usaha atau pekerjaan diterapkanlah, dilakukanlah yang namanya online. Dulunya offline menjadi online. Apa? Seperti contoh kegiatan belajar, mengajar, kuliah, meeting, bahkan wisuda dilakukan secara online atau daring. Baru kali ini, belum berdampak gara-gara yang namanya Mas Ko atau Mbak Na gerakanlah online untuk belajar, kuliah, meeting, wisuda secara online. Jadi lagi bagaimana kemudian kita harus berpikir usaha atau pekerjaan tetap bertahan dan menghasilkan. Tapi lur, ada beberapa usaha atau pekerjaannya tidak bisa di online kan. Contoh MC, tapi bisa MC dibuat online. Acaranya di Gresik, acara nikahan, resepsi, kemudian MC-nya di Lamongan, bisa. Perahliin perundangan ikan satu Bagio Mulyo adicoro sajipun ing menika adicoro kawasan Pustaka Suci Wahyuning Ilahi Kopi ingkang badhe kawas dening Ustaz Ziludin tanpa MZ. Dumateng Ustaz Ziludin tanpa MZ, wektunipun kula sumungkaken MC ini Lamongan, acara nikahan Gresik. Tidak mungkin, mustahil, tidak bisa. Bagaimana kemudian tetap bisa bertahan dan menghasilkan? Ya tetap dijalankan tapi memakai yang namanya protokol kesehatan. Apalagi, jadi saya menjadi ingat kemarin saya ketemu dengan dekan FKIP Unisla. Dia itu iseng-iseng ngajak saya untuk belajar silat. Zen Pak Zen, kenapa? Ayo belajar silat yuk. Apa? Ya kita biar tetap sehat, sispek. Saya bilang, musim corona pandemi ini kok belajar silat ngumpul-ngumpulnya nggak bisa Pak. Ya boleh belajar silat di online. Nah, yang aku nih nggak bisa Pak. Belajar silat di online di menawa jurus 1, jurus 2, tendang, sakit, jurus 3, aku gini kayak untuk apa ya? Nggak bisa. Latih di rumah,
kemudian pesertanya di lapangan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibuat online. Dulur teman-teman yang sangat saya hormati, sekali lagi memang situasi saat ini memang serba sulit, apalagi setelah adanya PSBB, kemudian ada PPKM. Apa itu PPKM? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, apalagi terbaru ini diperpanjang. Setelah PSBB, kemudian ada PPKM, apalagi terbaru ini diperpanjang. Saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh salah satu dosen Unisla, yaitu Dr. Ustadz Abid. Dia bilang diperpanjangnya PPKM ini sangat berdampak yang luar biasa, signifikan terhadap siapa? Terhadap pelaku bisnis, pelaku wirausaha. Jelas dia akan mengalami kemerosotan. Tapi sekali lagi, ya saya katakan di awal, sesulit apapun itu kita harus berpikir kreatif dan inovasi bagaimana usaha, pekerjaan tetap berjalan, bertahan dan menghasilkan. Kreatif inovasi. Teman-teman, dulur-dulurku semua yang sangat saya hormati, meskipun corona dia makhluk kecil yang mematikan, kalau kita mau berpikir di balik musibah itu pasti ada hikmah. Yakinlah bahwa Allah itu sudah menyiapkan solusi, peluang yang luar biasa di balik musibah ini. Maka saya katakan, meskipun dia mematikan, dia juga menghidupkan. Loh kok bisa? Bisa. Gara-gara corona bisa menjadi mematikan manusia, mematikan bisnis, dia juga bisa menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Yaitu usaha baru atau bisnis. Contoh es jagung. Es jagung. Usaha bisnis es jagung bisa cek di depan GOR Lamongan. Dia itu adalah seorang mantan karyawan di salah satu perusahaan Kabupaten Gresik. Gara-gara corona kemudian dia kehilangan pekerjaan, di PHK atau dirumahkan. Terus kemudian dia berpikir bagaimana kemudian bisa tetap menghasilkan meskipun kehilangan pekerjaan. Akhirnya dia menciptakan bisnis baru, yaitu es jagung. Uniknya lagi, es jagung ini dijual di atas Vespa. Karena dia pecinta Vespa, jadi Vespa disuap menjadi stand untuk jualan es jagung. Jagung itu biasanya dijadikan olahan untuk cemilan, tapi kali ini jagung diolah menjadi minuman. Es jagung enak tur murah. Bisa coba, monggo. Kebetulan saya langganan, hampir berapa 2 hari sekali kalau pulang dari pekerjaan mampir untuk beli. Dan ini real, dia itu dipecat dari pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kemudian dia mencari penghasilan lewat yang namanya buka bisnis baru. Dan insya Allah tidak cuma ini, banyak lagi yang lain. Contoh lagi, apa? Ojol, ojek online. Banyak sekarang usaha bisnis kurir baru, ada muncul Oke Bos, ada muncul lagi Oke Cek, ada Oke Sayang gitu ya. Kalau yang lain terkenal ada Cap Ed, itu jasa
delivery kurir. Gara-gara corona bahkan saat ini menjadi meningkat pesat. Jadi itulah ada hikmah di balik musibah, muncul bisnis baru dan orang yang punya usaha kurir semakin meningkat. Apalagi minuman herbal. Minuman herbal. Saya punya teman salah satu rekanan di usaha saya. Dia bikin usaha memproduksi wedang, namanya wedang uwo. Pernah dengar wedang uwo? Wedang uwo ya gara-gara corona baru kali ini saya minumnya namanya wedang uwo. Dikocok teman-teman. Jangan kue kok minum wedang sampah. Kok wedang sampah? Iya, wedang uwo kan isinya daun kering, terus kemudian kayu kering, ya kayak sampah gitu. Tapi gimana lagi kita butuh ingin sehat, akhirnya minuman herbal tidak cuma wedang uwo, banyak sekali bermunculan usaha baru untuk minuman sehat. Kemudian ada lagi apa? Abon alam. Abon alam ini muncul bisnis ini gara-gara corona, karena pemilik abon ini awalnya adalah bisnis alam floris. Bergerak di bidang dekorasi. Gara-gara corona kemudian diterapkan PSBB, ada PPKM, hampir semua acara di cancel dan usaha alam floris di bidang dekorasi ya kehilangan banyak job, hampir mati suri. Tapi bagaimana kemudian kita harus berpikir kreatif dan penuh inovasi, akhirnya mendirikan usaha baru namanya Abon Alam. Kata ini baru, tapi setahu saya sudah luar biasa. Pengirimannya sudah sampai Tangerang, Jawa Barat. Kemarin saya ketemu orangnya, dia katanya baru saja kirim ke Bekasi, Sidoarjo, dan Tuban. Dan Abon Alam sudah memiliki badan hukum lengkap, izin, dan sekarang dia sudah masuk di toko Shopee. Keren. Dan Abon Alam jargonnya itu menyehatkan dan mencerdaskan. Kok bisa? Iya, karena bahan dasarnya itu dari ikan. Ada ikan gabus, ada ikan salmon, ada daging, ada ayam. Dan bagusnya lagi itu tuh katanya 100% murni, tidak ada campuran pengawet, tidak ada campuran MSG, kemudian tidak ada campuran minyak, karena dia mainnya pakai oven. Masih banyak lagi usaha-usaha bisnis baru yang muncul gara-gara namanya corona. Teman-teman, telur-telur yang sangat saya hormati, jadi sekali lagi corona itu memang benar-benar ada. Jadi siapa di antara kalian per hari ini belum percaya adanya corona, sini ajak ngopi. Baik, ini sekilas sebenarnya tentang corona. Sekarang berbicara tentang bisnis. Lempar. Bisnis, memulai bisnis di masa corona atau pandemi. Nah, bisnis itu ada dua, ada bisnis nasab, ada bisnis nasib. Apa itu bisnis nasab? Bisnis nasab adalah bisnis yang dimiliki oleh orang dari warisan orang tua atau mertuanya.
ono wae bisnis nasab dan bisnis nasib. Loh, adakah bisnis itu bisa diwariskan? Bisa. Makanya sangat setuju apa yang pernah disampaikan oleh Bu Risma ke Mensos. Waktu itu beliau masih jabat sebagai wali kota Surabaya. Beliau pernah menyampaikan dalam sambutannya, apa itu dalam sambutannya? Beliau pernah bilang, hai pemuda, hai pemudi, jangan punya cita-cita jadi pejabat. Kenapa? Karena dia adalah amanah dan tidak bisa diwariskan pada anak keturunan. Beliau juga bilang, hai pemuda, hai pemudi, bercita-citalah menjadi seorang pebisnis atau wirausaha. Kenapa? Karena dia bisa diwariskan kepada anak atau keturunan. Sangat top. Makanya bagi saya tidak pernah ada peristiwa atau kejadian atau bahkan perfilman itu mengisahkan seorang bapak tiba-tiba memanggil anaknya. Nah, ini bapak sakit, berbaring di rumah sakit, tiba-tiba memanggil anaknya atau mantunya. Nak, tuh mantu sini tuh. Ya ada bapak, ada apa bapak? Nih nak, bapak sekarang udah tua nak. Terus sering-sering sakitan. Bapak pengen istirahat, pengen fokus ngomong cucu. Dan bapak ini punya jabatan nak. Jabatan apa pak? Bapak punya jabatan sebagai kepala desa suka banjir. Oh no ya, desa suka banjir. Nah terus pengen bapak nak tuh di sisa jabatan bapak kurang 2 tahun ini tak wariskan kepadamu. Lanjutkanlah nak. Udah bisa pak? Ya bisa, mustahil. Tidak mungkin. Tapi kejadian atau peristiwa atau bahkan film pernah menceritakan tiba-tiba seorang bapak posisi sakit, berbaring di rumah sakit, memanggil anaknya atau mantunya. Nak, tuh mantu sini tuh. Iya bapak. Jadi begini nak, bapak sekarang sudah tua, sering sakit, pengen istirahat. Terus gini nak, bapak punya usaha, punya bisnis apa pak? Itu seleb itu gilingan padi. Bapak punya 2 nak. Lah usaha bisnis seleb itulah dulu bapak mampu membesarkanmu, mensekolahkanmu, mengkuliahkanmu, bahkan menikahkanmu. Lah bapak pingin usaha bisnis itu tak wariskan kepadamu nak. Lanjutkanlah nak. Oh iya pak, siap. Tenang. Dapat warisan bisnis lah. Peristiwa atau kejadian atau film seperti ini pasti pernah ada. Lah mungkin di antara kita pernah menjadi seperti itu. Warisan bisnis nasab. Hanya cuma simple quality control saja, tidak usah susah-susah mendirikan. Quality control. Tapi ada R-nya, quality control. Karena saya punya teman itu tidak bisa mengucapkan huruf R. Quality control, quality control. Itu quality control. Yang kedua, bisnis nasib. Nah, apa itu bisnis nasib? Yaitu bisnis yang dimiliki dari diri sendiri dengan penuh kerja keras. Bisnis yang dimulai dari diri sendiri dengan penuh kerja keras. Inilah yang akan saya bahas panjang lebar, bisnis nasib. Karena kita ingin dong mempunyai bisnis atau wirausaha kategori nasib, karena mungkin di antara kita membukalah kategori pemilik bisnis nasab. Lah, kemudian apa tips untuk memulai bisnis baru? Nah, ini tips
memulai bisnis. Ada 3M. 3M, bukan 3 miliar loh ya. Apa itu 3M? Yang pertama adalah modal. M yang kedua adalah mental atau keberanian. M yang ketiga adalah mulai atau action. Mau hujan ini. Tips memulai bisnis itu ada 3M. Pertama modal, kedua mental, ketiga adalah mulai. Kita dulur kalau punya modal saja, seumpama kita dapat warisan dari orang tua 100 juta, enak ya, ada warisan 100 juta. Tapi kalau dia tidak punya mental keberanian untuk memulai, maka ngaplo buat apa duit 100 juta? Nggak bisa dia mendirikan bisnis karena tak punya yang kedua dan ketiga. Begitu juga sebaliknya, kalau dia hanya mengandalkan mental, kemudian terlalu pede percaya diri untuk memulai, tapi dia tidak memiliki modal, maka juga tambah ngaplo. Gak bisa. Maka 3M ini sangat penting untuk memulai bisnis. Sekarang pertanyaannya adalah bahwa bisakah memulai bisnis tanpa modal? Bisa nggak memulai usaha tanpa modal? Bagi orang yang bisa, dia jawab ya ada. Tapi bagi saya, tidak bisa memulai bisnis, mulai usaha tanpa modal. Kenapa? Karena modal bagi saya tidaklah selalu berupa uang. Karena kenapa modal tidak selalu berupa uang? Karena tanpa uang, dengan modal niat, kemudian modal semangat tinggi, modal jaringan atau relasi, modal pengalaman, itu juga modal, bagian dari modal untuk memulai bisnis. Makanya banyak pengusaha sukses, pebisnis sukses, ketika diwawancara, di kalimat pertama dia sampaikan mesti, saya dulu memulai usaha hanya modal dengkul. Maksudnya adalah bahwa dengan keterbatasan uang, hanya dengan modal nekat, semangat tinggi, pengalaman dan keberanian yang luar biasa, dia bisa memulai bisnis. Makanya dia katakan modal dengkul. Sebentar, ada telepon. Halo? Ya, halo? Ya, Pak. Anak level. Biasa ngatasi, nah. Malah, ya, aku boleh. Dapat telepon dari istri, jadi saya punya 2 anak kecil-kecil, 2 tahun 2 anak, masih kecil. Kalau istilah Jawa itu kesundulan. Yang kecil sendiri kalau nangis, nggak diem-diem, makanya yang kakaknya ikut nangis. Dua-duanya nangis semua. Dua-duanya nggak mau berhenti nangisnya, masih tetap nangis. Hanya ketiga-tiganya nangis. Siapa? Ibu E nangis semua. Nih sudah ketiganya nangis semua, anak dan ibu E angkat-angkat telepon saya, pulang. Dah saya mau pamit dulu. Sebenarnya teman-teman, pembahasan modal, mental, dan mulai ini masih panjang. Ini nanti saya akan sampaikan di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di awal hingga akhir ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Teman-teman, dulur-dulur, sekali lagi, dalam situasi sesulit apapun itu, mari kita tetap berserah diri, kemudian
bersabar, bekerja keras, dan berdoa. Mohon maaf, ada 4B: berserah diri, bersabar, berusaha, dan berdoa. Apapun sulitnya itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di masa corona ini. Ada sedikit pantun, cuci tangan pakai sabun, cukup sekian, matur suwun. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.